sekolah-sekolah yang berada di perkotaan atau metropolitan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Salesius. Ya, baik. Terima kasih Pak Emmanuel, Sir Ferry, Sir Roman, Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Selamat sore, Ya. Bapak. Selamat sore, Sir. Ya, salam hangat dari kota Tangerang. Salam dingin, Sir. Salam dingin, Ya. Sir. Iya. Berarti hujan. Hujan. Jadi, Sir Ferry, Pak Eka, kebetulan di sini, sebenarnya di sini ada senior dan guru saya juga ini bergabung. Jadi Pak Enga. Jadi mohon izin Pak Enga. Ya, ini kalau tadi, ya, kalau tadi saya disebut tokoh, sebenarnya yang paling pas itu Pak Enga. Tapi mungkin sore hari ini saya barangkali bisa mewakili beliau juga. Ya. Baik. Sebenarnya Bapak Ibu pas kehadiran saya pada sore hari ini saya lebih pas terkait dengan sharing, dari sharing pengalaman terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi lebih pasnya lagi bagaimana pelaksanaannya di sekolah kami. Jadi perlu saya perkenalkan dulu, saya Pak Salesius. Kebetulan saya mengajar di sekolah Tarsisius. Sekolah saya ini persis ya bisa dibilang penyanggah untuk daerah perkotaan karena kami ada di pinggiran ya, jadi pinggiran daerah persisnya di Kabupaten Tangerang. Jadi sekolah saya ini termasuk kategori elit, maksud saya mewah, mepet sawah. Punya secara ekonomi juga kami masih kategori menengah itu. Nah, yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, tadi disinggung sama Sir Ferry bahwa memang sejak awal Bapak Ibu ketika pertama kali PJJ atau pelaksanaan jarak jauh karena pandemi COVID, situasi yang kami alami. Jadi pertama pasti semua mengejutkan, ya tidak pernah disangka-sangka. Ya, memang di awal ya di semester ganjil tahun 2019-2000 kemarin kita di penghujungnya kita sudah mencium bau-bau virus COVID. Namun begitu masuk semester genap, jadi kita dikejutkan dengan situasi mendadak PJJ. Ya. Kemudian tentu situasi ini kita semua tidak siap, tidak bisa menerima keadaan itu. Namun satu hal yang membuat kita sama situasinya adalah satu-satunya cara karena kita tetap melayani anak peserta didik, jadi layanan pendidikan harus tetap jalan, maka solusi yang terbaik sejak ya satu semester berjalan ini menurut saya adalah tetap pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dan situasi selama satu semester persis, anak-anak semua belajar dari rumah. Kemudian, hal yang perlu saya sharing juga, Bapak Ibu, kebetulan posisi saya adalah wakil kepala sekolah. Jadi, situasinya sejak pertama 3 bulan pertama, jadi di semester genap kemarin, jadi saya sampaikan memang situasinya serba sulit saat itu karena semua serba mendadak, jadi tanpa ada settingan yang rapi, jadi semua dengan caranya masing-masing Bapak Ibu guru itu melayani anak-anak. Jadi maksud saya karena kehadiran teknologi informasi itu kan kemampuan Sir Ferry, Pak Eka. Jadi kemampuan setiap pendidik itu kan beda-beda. Ya, mungkin di tempat saya begitu masuk semester ya semester ganjil kemarin atau tahun pelajaran yang sedang berjalan, dan mungkin sudah mulai sedikit rapi prosesnya karena
kami menggunakan Google Classroom terpadu. Hanya yang perlu saya sampaikan juga, Bapak Ibu, sebelum prosesnya, barangkali sama ya, pengalaman terutama Bapak Ibu yang sebagai pendidik atau guru, kalau bicara kurikulum yang di struktur kurikulumnya, kurikulum normal itu kan seharusnya kita belajar 42 sampai 46 jam pelajaran ya, Pak Eka ya. Iya, betul. Pak Emmanuel, jadi seharusnya kita belajar full ya. Jadi pagi sampai sore hari. Kebetulan di sekolah saya 5 hari belajar. Nah, sekarang yang seharusnya 42 sampai 46 jam pelajaran, kita pangkas sampai 50%. Jadi kami hanya belajar 21 jam pelajaran. Ya. Nah, 21 itu dibagi 5 hari. Berarti satu hari kami belajar 4 mata pelajaran. Dengan durasi satu mata pelajaran itu 1 jam. Kemudian, karena kebetulan saya mengajar di SMA, jadi untuk rasio mata pelajarannya, untuk mata pelajaran jurusan atau peminatan itu kita 2 kali tatap muka 1 minggu. Ya, kemudian yang bukan jurusan di situ yang kelompok wajib ya, atau kelompok umum itu satu kali tatap muka rasionya. Dan ada beberapa mata pelajaran yang selama PJJ kami tiadakan. Maka total kami dari 17 mata pelajaran, dari kami hanya yang bisa dievaluasi selama PJJ adalah 14 mata pelajaran. Itu terkait dengan muatan kurikulumnya. Kemudian untuk jam belajarnya, karena memang situasinya masih PJJ, jadi meskipun kami di daerah ya dekat Jakarta, karena di daerah saya kabupaten ini khususnya ya saya di Kecamatan Pasar Kemisnya Pak Eka. Mungkin kalau Pak Eka lihat daerah saya itu kami zonanya itu sempat merah, kemudian oranye, jarang hijau. Jadi artinya untuk potensi untuk tatap muka itu kecil sekali. Jadi maka kami tetap belajar dari rumah. Kemudian kami belajarnya jam 7:30 sampai jam 12:30. Artinya hanya jadi setiap mata pelajaran itu durasi 1 jam, kemudian break ya 20 menit, ganti lagi. Pokoknya 4 mata pelajaran sehari. Ya mungkin nanti di ujungnya saya menyampaikan tantangannya. Kemudian tadi saya sampaikan kami yang dievaluasi selama ini untuk kegiatan intra itu 14 mata pelajaran. Namun untuk kegiatan ekstrakurikuler kami karena bisa dilakukan secara virtual, yaitu kegiatan pramuka. Nah, karena menurut kami kegiatan pramuka itu terutama untuk pendampingan nilai karakter ya untuk anak-anak selama PJJ, kami bisa masuk dalam kegiatan pramuka, jadi bisa berjalan itu diatur ya, karena kita ada khusus kelas 10 dan 11 maka diatur 1 bulan itu 2 kali pertemuan ya. Kebetulan sekolah kami itu sekolah Katolik, saya mengajar di sekolah Katolik ya di bawah naungan Yayasan Buddha Hati Kudus. Jadi untuk bina iman khusus bagi anak-anak yang Katolik kita akomodasi, karena syarat untuk kenaikan kelas yaitu untuk kegiatan ekstrakurikulernya tadi pramuka itu wajib nilainya, kemudian bina iman juga. Tapi prinsipnya menurut kami ketika itu bisa diakomodasi lewat daring atau virtual itu kami bisa dilaksanakan. Kemudian untuk classroom management, untuk pengelolaan kelas, tadi saya menyampaikan awal bahwa kami menggunakan varian dari aplikasi Google. Jadi kami menggunakan Google Classroom yang terpadu. Jadi wali kelas membuat akun, jadi semua mata pelajaran itu masuk ke adminnya wali kelas. Ya, sehingga semua guru bisa mengajar di akun itu. Jadi daftar mata pelajarannya di situ, kemudian siswa juga
lalu Bapak Ibu orang tua juga bisa fokus ke satu akun, jadi bisa melihat melalui Classroom wali kelas. Jadi kita secara terpadu. Nah itu yang tadi saya sampaikan, kami baru bisa perlahan bergerak ketika masuk semester ganjil kemarin atau tahun pelajaran yang sedang berjalan. 3 bulan pertama kami terus belajar, Pak Eka. Jadi bagaimana supaya layanan ini paling tidak bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Kalau bisa, yang tadi sampai ke Pak Ferry, kualitas itu tetap dijaga. Cuman ini tantangannya luar biasa beratnya. Ya, jadi untuk mencapai standar itu, ya sampai sekarang juga kami terus evaluasi. Ya kira-kira tipsnya yang banyak, ya jujur kami belum dapat. Mungkin nanti kesempatan bagi ini kami dapat tips ya dari Pak Sir Ferry dan Sir Roman. Kemudian lalu strategi ya bagaimana untuk menghadapi PJJ ketika situasinya memang terpaksa Bapak Ibu guru kadang-kadang harus dari rumah. Khusus teman-teman guru di sekolah saya dengan protokol ya kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman guru itu masih memberikan layanan dari sekolah, PJJ dari sekolah. Tapi anak-anak itu tetap dari rumah. Ada yang menarik di sini, Pak Eka. Jadi ketika kita mengatakan anak-anak itu harus di rumah, nah ini kan situasinya jadi sulit ketika harapan kita proses ini berjalan dan nyampai ke anak-anak, nyampai ke Bapak Ibu orang tua sebagai guru di rumah atau pendamping di rumah, kadang-kadang tantangannya muncul. Contoh, jujur, kebetulan saya mengajar di SMA, saya juga guru bahasa Inggris. Jadi ketika proses misalnya pelajaran normal itu kan situasi normal saja masih ada 1-2 anak yang mungkin absen atau situasi di kelas ya harapan kita anak itu serius. Ternyata ya situasi berbeda ya luar biasa ketika mereka di rumah. Ada yang bangunnya kesiangan, terus absennya jarang. Kemudian kalau kita meet muncul sebentar ya hanya tampilan akun di situ, tetapi anak itu belum tentu ada di situ. Ya mungkin mereka pergi kemana. Jadi kita misalnya situasi seperti sekarang kita lagi diskusi, anak itu betul dia standby on, tapi kan ketika video itu dimatikan, anak itu ada di mana? Maka Bapak Ibu guru juga tidak ya melalui sharing pengalaman tidak hilang akal. Jadi sesekali dalam proses live conference itu ada ruangan chat. Jadi itu ada diskusi di situ tanya jawab. Nah di situ ketahuan anak itu kemana. Kadang-kadang hadir absen, muncul sebentar, setelah itu pergi kemana. Nah situasi itu ketika beberapa contoh misalkan ya ini situasi yang kami alami. Ada anak yang ya itu tadi absen kurang, punya tatap muka kurang. Tahunya ketika ditanya atau dipanggil ya itu ternyata tidak ada. Akhirnya ketika kami melihat bahwa anak ini perlu pendampingan lebih, kami tidak mau ada sesuatu yang hilang atau informasi atau layanan pendidikan itu tidak sampai, maka terpaksa kami panggil anak ke sekolah. Itu terpaksa. Ya, kalau sampai situasi misalnya tadi data kita anak ini jarang ikut, kemudian ketika evaluasi juga nilainya kurang, maka kami komunikasi ke orang tua. Tetapi kalau misalnya anak ini sampai dengan batas-batas atau rambu-rambu pendampingan kami lewat komunikasi jarak jauh tadi masih belum berubah, maka kami terpaksa harus melalui izin orang tuanya kami harus panggil ke sekolah. Ya, itu beberapa anak yang terjadi. Ya, tentu dengan protokol. Ya, protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan strategi tadi, tentu saya pikir dengan situasi yang sekarang hampir semua sekolah sama, yaitu dengan layanan daring atau online. Ya, kalau di sekolah saya, Pak Eka, kami dengan aplikasi Google utamanya,
kan banyak varian-variannya di dalam. Ada Google Meet, kemudian Google Classroom, ya. Kemudian kita juga perkaya dengan sesekali kita menggunakan Zoom, kemudian aplikasi media belajar lain, ya. Selama ini kami juga betul ada beberapa. Kalau kami SMA itu kelebihannya Pak Eka, itu kan kita ada mitra belajar ya dengan perguruan tinggi. Jadi kami minta mereka untuk membantu lewat webinar. Ya, punya orang tua juga kita kasih webinar. Ya, jadi gratis Pak Eka. Mungkin Pak Firly juga pernah memberikan kami gratis juga. Ya. Kemudian. Semoga sampai ya, ya itu. Kemudian tentu ada juga melalui offline dan atau luring tadi ya, luar jaringan itu ya. Kemudian tantangan kami selama ini Pak Eka, kebetulan di sekolah saya di awal tahun pelajaran yang sedang berjalan, kami sempat melakukan survei kecil. Jadi partisipasinya orang tua itu sekitar 60%. Dari 60% orang tua yang mengisi Google Form, ya. Jadi 80% sekolah saya itu anak-anaknya sudah punya WiFi, ya, sudah punya WiFi untuk akses proses pembelajaran. Sisanya itu pakai kuota. Maka tadi kalau misalnya kami menggunakan online semuanya, itu tidak mungkin karena kami juga sadar bahwa kondisi sekarang, apalagi situasinya Pak Eka di tempat saya, daerah saya itu ya daerah pabrik. Ya, dan orang tua di sekolah saya itu sebagian mayoritasnya adalah karyawan dan sedikit yang usaha sendiri. Jadi maka tentu sangat berdampak, ya, sangat berdampak dengan pandemi. Maka kami juga harus realistis bahwa tentu kita sepakat jadi layanan PJJ baik daring, luring ataupun online, offline, tentu semua harus baik pendidik maupun siswa semuanya harus fun, harus enjoy. Jadi kita harus realistis dengan situasi sekarang. Mungkin kalau situasinya normal, kita punya target pencapaian akademik, nilai harus yang mencapai standar. Kalau di sekolah kan ada KKM. Ya, tentu dengan situasi sekarang, ya tetap kita punya harapan itu. Hanya kalau kita bicara situasi real, realistis sekarang, tentu ada gap sekarang Pak Eka. Sama-sama nilai 90 situasi normal dengan nilai 90 di masa pandemi sama enggak? Pasti beda kan? Jadi kualitasnya pasti beda. Gitu. Kemudian situasi yang kami alami juga Pak Eka, karena ini kan sudah 1 semester, kami melalui Bapak Ibu Wali kelas, coba kami diskusi. Kalau di sekolah saya Pak Eka, pagi sebelum tatap muka kami ada briefing, doa bersama, ada briefing 5-10 menit, selesainya juga sama, sehingga kami kesempatan di situ untuk sharing. Nah, salah satu yang jadi pengalaman kami, ternyata situasinya sekarang Pak Eka itu kami, ya jujur, saya sebagai guru, saya yakin anak-anak apalagi, itu sudah mulai capek, lelah. Mata ini, ya dulu mata saya putih-putih, sekarang udah kebiruan tapi bukan darah biru, Pak Eka. Udah gak tahu ini sehat atau enggak, karena harus di depan laptop terus. Maka kami juga membuat rambu-rambu Pak Eka. Bapak Ibu guru dengan siswa membuat rambu-rambu komitmen pedagogik selama PJJ. Jadi salah satunya terkait dengan tugas, ya tugas anak-anak itu Pak Eka. Anak-anak itu kami beri kesempatan untuk menyelesaikan tugas itu sampai 5 hari. Tapi Bapak Ibu gurunya mengembalikan tugas atau evaluasi anak itu kami sepakat 14 hari Pak Eka. Karena ya sekarang usia Bapak Ibu, ya Pak Eka, Bapak Ibu guru kami itu variatif. Jadi banyak yang sudah di kepala 5 Pak Eka. Ya. Jadi banyak yang sudah di kepala 5. Nah, sekarang kalau misalnya begadang terus di depan laptop atau HP pasti udah capek kan Pak? Iya. Ya. Kemudian Pak
Pak Eka, yang terakhir dari saya, Ya. kalau mau jujur, ya, kalau mau jujur, situasi sekarang tentu kita pada pilihan yang sama, yaitu tatap muka. Ya, kita harapkan situasinya cepat berlalu. Amin. Dan Amin. secanggih apapun, Pak Eka, secanggih apapun informasi dan teknologi yang kita alami sekarang, karena sekarang kan kita rame-rame belajar. Guru belajar, siswa juga belajar. Mungkin kecepatan, ya, speednya lebih cepat siswa kan daripada kita sebagai guru. Ya, pasti lebih cepat mereka. Ya, tapi meskipun informasi teknologi itu perkembangannya cepat, ya sekarang Pak Eka, ini bagian terakhir dari saya, Pak Eka. Ya. Dengan adanya ya anak-anak browsing ke Google sekarang, tanya apa saja, ya, guru Ada bagi jawab. mereka. Google itu merangkap semua guru mata pelajaran. Coba tanya Google guru mata ya tentang bahasa Inggris, pasti bisa dijawab. Tanya matematika, apalagi satu soal mungkin bisa diselesaikan 30 menit, sekarang 5 menit, ada juga aplikasinya itu Pak. Tanya sejarah, mau dari zaman ya, tadi Serveri menyinggung tahun ya, abad sebelumnya, itu sudah ada di situ semua. Ya, artinya kecepatan kehadiran teknologi, informasi teknologi bagi saya, ya, kehadiran guru itu tetap. Kenapa? Refleksi dari salah satu anak kami, dia bilang apa? Ada yang berbeda. Boleh Google menjawab semuanya, teknologi menjawab semua, tapi rasa, ya, situasi yang dialami sekarang anak-anak rasa apa, Pak Eka? Malas. Jadi rasa simpatik, empatik, pendampingan, ya, pendampingan dari teknologi dari Google tadi itu yang tidak dialami oleh anak-anak kita sekarang. Jadi pendampingan terkait dengan pendampingan karakter anak itu yang diharapkan anak kalau bisa segera belajar tatap muka di sekolah. Saya rasa kurang lebihnya Pak Eka itu sharing saya. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf agak panjang. Selamat sore. Selamat sore. Mari kita berikan aplaus pada Bapak Salesius Asman atas parannya pada sore hari ini. Dan mengirit waktu, kita langsung ke Bapak Romanus Remigius untuk menyampaikan pemaparan terkait dengan faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan PJJ di sekolah. Dalam hal ini bagaimana STM disiapkan, bagaimana subjek pembelajaran itu dari aspek psikologis. Kami berikan waktu sekitar 5 menit pada Bapak Romanus Remigius. Apakah sudah bergabung bersama kita? Sudah.